Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 nih, dari kelas 08 SAK 002 dari Universitas Pamulang nih. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis rekonsiliasi fiskal dari PT Tekstil Diana tahun 2018 nih. Nah, dengan anggota kami akan memperkenalkan anggota kami ya. Nah, yang pertama itu ada Florenciana Kena, ada Evi Septiani, ada dengan saya Fitri Ramawati, dan ada Hilda Efrilaya. Nah, sebelum masuk ke topik utamanya atau kita pembahasan utamanya, untuk kalian yang pengen tahu nih soalnya ada di mana sih atau kok tiba-tiba langsung hasilnya sih itu ada di mana sih? Nah, kalian bisa ngeliat di deskripsi box ya untuk lihat hasil contohnya itu ya soalnya ya. Nah, untuk selanjutnya itu ke topik utamanya ya. Kita akan masuk ke topik utamanya. Nah, apa sih nih yang sebelum masuk ke topik utamanya, apa sih nih rekonsiliasi fiskal? Ada yang tahu nggak sih? Kalau nggak ada yang tahu aku jelasin ya. Rekonsiliasi fiskal adalah proses menyesuaikan laba rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan nih. Kenapa perlu disesuaikan sih? Karena tidak semua biaya dan pendapatan dalam laporan komersial itu harus diakui atau dikenakan pajak oleh fiskus atau kita sendiri gitu. Nah, kita tuh harus bisa ngejelasin kayak ibaratnya nih apa sih yang harus dikurangkan dalam pajak, dan kalau misalkan di akuntansi kenapa ditambahkan aja tapi giliran di perpajakan itu kenapa dikurangkan. Nah, nanti kami akan menjelaskannya dari PT Diana Tekstil ini. Nih, bayangkan nih PT Diana Tekstil ini nih seperti kue besar nih, seperti toko-toko kue besar yang ada di Indonesia ya kan, kalian tahu sendiri. Mereka punya catatan keuangannya sendiri nih, yaitu laba rugi komersial seperti ada penjualan, diskon penjualan, retur, biaya operasional, dan penghasilan lain-lainnya nih yang ada di tokonya. Terus dari catatan ini diketahui bahwa perusahaan mengalami rugi sebelum pajak itu sebesar 220.341.170 perak gitu. Nah, terus kenapa sih harus direkonsiliasi itu tuh? Tapi menurut pajak nih ada pengeluaran yang tidak boleh jadi pengurang pajak dan ada penghasilan yang tidak kena pajak nih. Nah, supaya adil, maka dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu mengoreksi laporan laba ruginya tersebut gitu. Nah, sekarang kita lanjut yang ke negatifnya nih. Lalu ada koreksi negatif, nah yaitu pendapatan yang menurut pajak tidak dikenakan pajak sehingga harus dikurangi. Yang ada di soal itu ada dividen sebesar 990 juta. Dividen ini nih dari dalam negeri dikecualikan dari objek pajak, jadi dikurangin. Dan yang kedua ada capital gain dari jual saham dari Bursa Efek Indonesia atau UBI sebesar 742.500. Dapat fasilitasnya itu tidak kena pajak, jadi tidak dikurangkan juga. Nah, total koreksi negatif itu ada 1.732.500.000.000. Nah, perhitungan akhirnya itu mari kita hitung nih. Nah, yang pertama itu ada rugi komersial sebesar minus 220.341.170. Terus ditambahkannya ini nih koreksi fiskal positif itu ada 384 juta. Nah, terus ada koreksi yang negatifnya itu ada koreksi fiskal negatif sebesar minus 1.732.500.000 gitu. Jadi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal tuh ternyata kerugian secara fiskal menjadi lebih besar, yaitu sekitar 1,57 miliar. Besar ya emang. Nah, artinya untuk tahun pajak 2018 PT Diana Tekstil tidak perlu membayar pajak nih, pajak penghasilan, karena berada dalam kondisi rugi fiskal. Jadi tuh kalau misalkan kita masuk ke kondisi rugi fiskal itu berarti dia tuh dapat kondisi yang dimana dia tidak harus membayar pajak penghasilannya karena mereka tuh mengalami rugi fiskal gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu hitunglah all tax, yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 26, dan pasal 4 ayat 2, serta PPN yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil pada tahun 2018. Pertama di sini perhitungan untuk PPh pasal 21 atas gaji karyawan. Jadi, dalam ilustrasi ini, total gaji pegawai secara komersial adalah sebesar 16.803.200.000 rupiah. Jadi sesuai asumsinya sebesar 50% dari total gaji tersebut merupakan gaji karyawan tetap yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 21.
Jadi, perusahaan menggunakan tarif PPh 21 progresif yang dalam praktiknya ini menghasilkan tarif efektif rata-rata sebesar 10%. Jadi dengan demikian, perhitungan PPh 21 yang harus dipotong atas gaji karyawan tetap adalah sebagai berikut, yaitu PPh 21 sama dengan 50% dikali dengan 16.803.200.000 rupiah dikali dengan 10% dari tarif efektif rata-ratanya tadi. Dan hasilnya di sini adalah PPh 21 itu sama dengan 840.160.000 rupiah. Selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 22 atas pembelian barang. Jadi dalam hal ini PT Diana Tekstil ini melakukan pembelian bahan atau barang dagangan dengan nilai sebesar 52.569 juta. Jadi, berdasarkan ketentuan yang berlaku, transaksi pembelian tersebut dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,3% dari nilai pembelian bruto. Maka untuk perhitungannya, PPh pasal 22 sama dengan 0,3% dikali dengan 52.569 juta sama dengan 157.707.000 rupiah. Selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 23 atas pembayaran jasa. Jadi untuk PPh pasal 23 ini dikenakan atas pembayaran jenis penghasilan tertentu seperti jasa, sewa, dan juga dividen. Nah untuk jasanya sendiri itu ada biaya iklan, biaya pengiriman, dan juga biaya perawatan. Nah untuk tarifnya, untuk jasa sendiri menggunakan tarif 2% dan untuk dividen menggunakan tarif 15%. Berikut perhitungannya untuk biaya iklan, pengiriman, internet, dan juga pemeliharaan. Untuk biaya iklannya sebesar 3.610.530.000. Untuk biaya pengirimannya 1.555.577.600 rupiah. Untuk biaya internet sebesar 1.700.341.125 rupiah. Dan untuk biaya pemeliharaan gedung sebesar 265.995 rupiah. Jadi untuk total jasanya itu sebesar 7.132.443.725 rupiah. Nah, untuk PPh pasal 23-nya ini menggunakan tarif 2% untuk jasa. Jadi, 2% dikali dengan 7.132.443.725 rupiah. Hasilnya sama dengan 142.648.875.000 rupiah. Yang kedua untuk biaya dividen, jadi biaya dividen di sini tidak ada info eksplisitnya, jadi diasumsikan tidak membayar. Selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Jadi PPh pasal 24 ini adalah kredit pajak atas penghasilan yang diterima dari luar negeri yang dikenakan pajak di negara sumbernya. Tapi dalam kasus ini, tidak terdapat informasi bahwa PT Diana memiliki penghasilan dari luar negeri, sehingga tidak terdapat pengkreditan luar negeri yang dapat dimanfaatkan. Jadi, PPh pasal 24 di sini itu sama dengan 0. Selanjutnya untuk perhitungan PPh pasal 26 untuk pembayaran kepada wajib pajak luar negeri atau WPLN. Jadi PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak luar negeri, seperti dalam bentuk royalti, bunga, dividen, atau jasa dari luar negeri. Namun, dalam kasus ini tidak ditemukan data transaksi yang mengarah ke pembayaran luar negeri, sehingga tidak terdapat kewajiban PPh pasal 26, jadi PPh pasal 26 di sini sama dengan 0. Untuk perhitungan PP final pasal 4 ayat 2, jadi PP final sesuai dengan pasal 4 ayat 2 dikenakan atas penghasilan tertentu, salah satunya penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Nah, dalam hal ini, PT Diana Tekstil ini menerima penghasilan sewa gedung sebesar 1.320 juta rupiah yang dikenakan tarif PP final sebesar 10%. Jadi, PP finalnya sama dengan 10% dikali dengan 1.320 juta. Totalnya sama dengan 132 juta rupiah. Jadi dengan demikian, besarnya PP final yang terutang atas penghasilan sewa gedung adalah 132 juta. Selanjutnya untuk perhitungan PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi, PPN ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dalam kegiatan usaha. Nah, dalam kasus ini, PT Diana Tekstil ini melakukan penjualan barang kena pajak dengan total penjualan sebesar 88.577.335.500 rupiah.
Nah, diasumsikan bahwa seluruh barang yang dijual itu merupakan objek PPN dan dikenakan tarif 10%. Nah, untuk perhitungannya sendiri, pajak pertambahan nilai atau PPN keluaran sama dengan 10% dikali dengan 88.577.335.500 rupiah. Totalnya sama dengan 8.857.733.500 rupiah. Nah, selanjutnya berdasarkan data dari neraca perusahaan, terdapat PPN masukan sebesar 1 miliar yang dapat dikreditkan menggunakan PPN terutang. Jadi, PPN yang harus disetor oleh PT Diana Tekstil yaitu 8.857.733.550 rupiah itu dikurangi dengan 1 miliar dari PPN masukan. Itu sama dengan 7.857.733.550 rupiah. Jadi, jumlah PPN yang wajib disetorkan ke kas negara adalah sebesar 7.857.733.550 rupiah. Melanjutkan pembahasan dari rekan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang PKP yang disesuaikan. Di sini ada dua kolom yang dimana rugi komersial itu sebesar minus Rp222.341.170, sedangkan koreksi positif itu sebesar Rp384.800.000 dan koreksi negatif ditolak karena dianggap tidak dikurangkan. Di bawahnya ada penghasilan kena pajak atau PKP sebesar Rp162.458.830. Perhitungan PPh Badan berdasarkan tarif umum PPh Badan tahun 2018 UU PPh yang dimana tarif umum ini 25%, diskon 5% jika wajib pajak memiliki omset kurang lebih dari 50 miliar, tarif efektif 20%. Namun karena PT Diana Tekstil ini lebih dari 50M, penjualannya hampir 88M, maka tarif yang berlaku ini adalah 25%. Maka PPh Badan terhutang 25% dikali Rp162.458.830 sama dengan Rp40.614.708.000. Maka jika disimpulkan, penghasilan kena pajak ini sebesar Rp162.458.830, sedangkan PPh Badan terhutang itu sebesar Rp40.614.708.000. Di slide selanjutnya ada dasar hukum yang dimana angsuran PPh pasal 25 dihitung dengan rumus sebagai berikut. Angsuran PPh 25 sama dengan PPh Badan tahun sebelumnya 2018 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Diketahui PPh Badan 2018 hasil pemeriksaannya itu yaitu Rp40.614.708.000, sedangkan perhitungannya PPh 25 per bulan sama dengan Rp40.614.708.000 dibagi 12 sama dengan Rp3.384.559.000. Maka angsuran PPh pasal 25 per bulan tahun 2019 untuk PT Diana Tekstil adalah Rp3.384.559. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang bagaimana cara menghitung sanksi yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil. Di sini ada dasar hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 13 ayat 2. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak, maka akan dikenai sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan selama 24 bulan. Jadi dihitung dari saat harusnya dibayar sampai diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Terus diketahui di sini ada datanya yaitu PPh Badan terhutang atau hasil pemeriksaan sebesar Rp40.614.708.000. Dan kedua ada anggap SKPKB diterbitkan 12 bulan setelah batas akhir pelaporan SPT tahunan atau Maret 2019 sampai artinya terlambat 12 bulan. Terus ada tarif bunga sanksi sesuai Undang-Undang KUP lama sebelum perubahan Undang-Undang HPP itu sebesar 2% per bulan.
Terus ada perhitungan sanksinya, yaitu sanksi bunga sebesar 2% kali 12 bulan kali Rp40.614.708 sama dengan 24% dikali Rp40.614.708 sama dengan sebesar Rp9.747.530. Terus total yang harus dibayar itu ada komponen dan jumlahnya. Komponen pertama PPh badan terutang itu jumlahnya Rp40.614.708 dan sanksi bunga yang 2% kali 12 bulan itu jumlahnya Rp9.747.530 dan total semuanya sebesar Rp50.362.238. Kemudian cara menghitung materai yang terhutang serta bagaimana cara pembayarannya. Di sini ada biaya materai terhutang oleh PT Diana Tekstil. Ada jenis dokumen, estimasi jumlah, biaya per dokumen, dan totalnya. Jadi dari jenis dokumen yang pertama, surat perjanjian atau kontrak itu estimasi jumlahnya 15 dokumen. Dan biaya per dokumennya itu 6.000, totalnya 90.000. Kemudian ada kwitansi pembayaran sewa gedung. Itu estimasi jumlahnya 12 bulan. Biaya per dokumennya itu 6.000 dan totalnya sebesar 72.000. Kemudian ada kwitansi pembayaran pembelian barang. Estimasi jumlahnya 20 dokumen. Biaya per dokumennya itu 6.000 dan total biayanya sebesar 120.000. Terus total biaya materai terhutang estimasinya sebesar 282.000. Kemudian cara pembayaran biaya materai di tahun 2018 itu pada tahun 2018 biaya materai dapat dibayar dengan dua cara. Yang pertama menggunakan materai tempel, dibeli di kantor pos atau distribusi resmi, ditempel langsung di dokumen, diberi tanda tangan melintang pada materai. Kedua, menggunakan materai elektronik atau e-materai mulai berlaku efektif di 2021, tidak berlaku untuk tahun pajak yang di 2018. Kemudian kesimpulannya, komponen dan nilainya, komponen estimasi biaya materai di 2018 itu nilainya sebesar 282.000 dan cara pembayaran materai tempel atau yang harga 3.000 atau 6.000 itu ditempel pada dokumen. Kemudian kewajiban pembelian materai, nilainya pihak yang menerbitkan atau menerima manfaat dokumen.